Jauh sebelum mereka, Indonesia pernah berada di masa kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan. Sementara itu, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Kisah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 tidak lepas dari campur tangan bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Kalian masih ingat sejak kapan bangsa Eropa datang ke sini? Di sini kita akan kasih tahu perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Yuk simak video ini sampai selesai. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah ini dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, rempah-rempah ini juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor itu, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya di Indonesia. Hal-hal yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, motivasi 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Motivasi ini menjadi semboyan para bangsa barat melakukan penjelajahan. Gold bermakna semangat untuk memperoleh keuntungan yang besar untuk mencapai kekayaan. Sedangkan Gospel merupakan motif yang dilandasi adanya keinginan untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Dan Glory adalah semangat untuk membangun kembali kejayaan bangsanya dengan kekuatan sendiri. Yang kedua, Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Mehmed II, penguasa Ottoman, menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beraktivitas di daerah kekuasaannya. Akibatnya, satu-satunya akses bangsa Eropa ke Asia melalui darat terputus. Lalu lintas perdagangan rempah-rempah dan produk-produk khas lainnya dari Asia seperti gading dan batu mulia turun drastis. Padahal, permintaan akan barang-barang tersebut di Eropa sangatlah tinggi. Hal ini mempengaruhi ekonomi Eropa, termasuk bangsa Portugis. Oleh karena itu, bangsa Eropa yang dipelopori Portugis berusaha keras mencari sumber dan rute baru untuk mendapatkan rempah-rempah. Yang ketiga, berkembangnya teknologi pelayaran. Bangsa Portugis mencapai kemajuan yang sangat pesat dalam teknologi, terutama teknologi pelayaran. Mereka adalah bangsa Eropa pertama yang menggunakan nasi bintang salib selatan untuk berlayar di sebelah selatan Khatulistiwa. Sebelumnya, bangsa Eropa hanya menggunakan nasi bintang Polaris atau bintang utara sebagai panduan untuk berlayar di sebelah utara Khatulistiwa. Mereka juga dapat melukiskan peta-peta Asia dan bahkan peta dunia yang sebelumnya belum pernah mereka jelajahi. Yang keempat, berkembangnya merkantilisme di Eropa. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Aset ekonomi atau modal negara itu berupa jumlah mineral berharga seperti emas, perak, dan komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara. Merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai ke abad 17 di Eropa dan dianut oleh banyak negara seperti Portugal, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Awalnya, mereka berdagang dengan sesama bangsa Eropa. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara Eropa berupaya memonopoli jalur perdagangan penting di Eropa. Lambat laun, negara-negara Eropa tersebut mengerahkan perhatiannya pada sumber-sumber logam mulia dan komoditas-komoditas berharga lain di luar Eropa. Satu sama lain bersaing mendapatkan emas dan perak sebanyak-banyaknya di luar Eropa. Itulah cikal bakal lahirnya imperialisme dan kolonialisme ke negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Selatan yang dipelopori oleh bangsa Portugis. Berikut beberapa bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, bangsa Portugis.
Portugis melakukan ekspedisinya pada tahun 1486 dipimpin oleh Bartolomeu Dias dengan menyusuri pantai barat Afrika. Tujuan sebenarnya adalah ke India namun gagal. Kemudian penjelajahan lalu diteruskan oleh Vasco da Gama yang sampai ke Goa India pada tahun 1498 lalu pulang ke Lisboa, Portugal dengan membawa rempah-rempah. Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Kemudian Alfonso Albuquerque berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511. Kemudian Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil sampai ke Maluku dan menjalin hubungan perdagangan. Yang kedua, bangsa Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik sesuai perjanjian Tordesillas menuju India sekitar tahun 1492. Ternyata ada kesalahan karena sebenarnya yang ia sampai di benua Amerika, yang ia pikir adalah India. Penjelajahan berikutnya dilakukan Magellan dari Spanyol ke barat daya melintas Samudra Atlantik sampai ke ujung selatan Amerika. Kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magellan berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjelajahan Magellan kemudian dilanjutkan oleh Sebastian Elcano pada tahun 1521. Pada tahun 1522, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano tiba di Maluku. Spanyol selanjutnya menjalin hubungan dagang dengan Tidore yang menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku memanas. Akhirnya, pada tahun 1527, terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Pertempuran dan persaingan antara Portugis dan Spanyol berakhir setelah keduanya menyepakati perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Yang ketiga, bangsa Belanda. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah ini ke Portugis pada masa itu. Tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah ke Portugis dikarenakan Portugis dikuasai oleh bangsa Spanyol. Sejak saat itu, bangsa Belanda mulai mengadakan penjelajahan samudra untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1596, Cornelius de Houtman berhasil mendarat di Banten. Mereka ditolak oleh rakyat Banten karena sifat yang kasar dan tamak sehingga hanya membawa sedikit rempah-rempah. Akibatnya, ekspedisi ini terbilang gagal. Pada tahun 1598, Belanda kembali datang ke Nusantara yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Eyck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Nusantara. Tahun 1602 didirikannya VOC atau Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda. Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin. Yang keempat, bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Mereka berhasil membawa rempah-rempah dari Maluku. Inggris berhasil menjalin hubungan dagang dengan Aceh, Jayakarta, Banjar, Maluku, dan Makassar. Tetapi Inggris tidak berhasil menanamkan pengaruh di Indonesia karena ketidaksenangan rakyat yang memaksakan cara dagang menurut aturannya sendiri.